Alhamdulillah, alhamdulillahil qail duribat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak lama lagi kita bangsa Indonesia khususnya, ya termasuk kita yang ada di Kendari, akan kembali melaksanakan pesta demokrasi, yakni pilkada, pemilihan kepala daerah secara langsung untuk wali kota maupun gubernur, mungkin yang dari kabupaten untuk bupatinya. Menjelang pilkada ini biasanya banyak sekali dialog, banyak sekali cerita-cerita atau curhatan. Salah satunya ada seorang teman yang bertanya, itu kalau seseorang ditakdirkan oleh Allah jadi pemimpin, ya mungkin terpilih lagi, jadi lagi, apakah itu karena dicintai oleh Allah, katanya. Ya, pertanyaan ini akan jadi topik khutbah kita pada kali ini. Kaum muslimin rahimakumullah, benar bahwa semua apa yang akan terjadi, yang akan dialami oleh kita ini merupakan qada dan takdir Allah. Kita meyakini, mempercayai takdir Allah merupakan rukun iman yang keenam. Termasuk seseorang itu kemudian terpilih menjadi presiden kah, gubernur kah, wali kota kah, bupati kah, anggota DPR kah, kepala desa kah. Dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan rukun iman ini, benar bahwa hal itu sudah tertulis. Itu yang namanya qada. Qada itu rencana atau ketetapan yang Allah tulis, ya, yang telah ditulis, bahkan telah ditulis sebelum kita lahir di Lauh Mahfuz. Nah, kalau qadar atau takdir itu setelah terjadi, itu bedanya qada dan qadar. Kalau qada itu adalah kehendak, rencana Allah yang Allah catat, kemudian begitu terjadi, itulah takdir Allah, itulah qadar Allah. Akan tetapi pertanyaan teman tadi,
Walaupun seseorang telah dicatat oleh Allah, telah ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang pemimpin, tapi belum tentu dia dicintai oleh Allah. Kalau semua pemimpin dicintai oleh Allah, tentu tidak akan ada sosok pemimpin yang seperti Fir'aun. Tidak akan ada sosok pemimpin yang seperti Westerling, seperti Hitler. Kalau sekarang seperti Benyamin Netanyahu yang luar biasa biadabnya, membantai masyarakat sipil, orang-orang Islam yang tidak berdosa di Palestina, perempuan, anak-anak tidak peduli. Apakah ia dicintai oleh Allah? Tentu tidak. Malah sebaliknya bisa dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Jadi ini berarti menjadi warning buat kita semua. Siapa tahu di masjid ini ada yang mencalonkan diri jadi apalah, bupati kah, wali kota kah, kepala desa kah. Jangan buru-buru seneng. Begitu jadi, oh berarti Allah sayang sama saya. Hati-hati. Memang itu adalah takdirmu yang telah Allah catat bahwa engkau akan jadi. Akan tetapi justru ini sebaliknya menjadi ujian buat kamu, menjadi ujian buat kita semua yang dipercaya oleh Allah menjadi sosok pemimpin. Bisa seorang pemimpin dicintai oleh Allah, bisa, tapi ada syaratnya. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum sampai kepada syaratnya agar dicintai oleh Allah, saya tegaskan dulu ayat tentang takdir yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kata Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' al-ayat. Qul, katakanlah wahai Muhammad, berdoa Nabi Muhammad disuruh menyampaikan dalam wujud doa, Allahumma malikal mulki, wahai Tuhan kami, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkaulah yang telah memberi kekuasaan, memberi jabatan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Tetapi juga Allah, Engkau adalah zat yang mencabut jabatan, mencabut kekuasaan dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau adalah zat yang telah memuliakan seseorang yang Engkau kehendaki, tetapi Engkau juga adalah zat yang bisa menghinakan seseorang yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau terhadap segala sesuatu maha kuasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, makanya jangan heran ketika kita punya cita-cita, kita berusaha sekuat tenaga, berusaha setengah mati, mungkin usahanya lahir batin, usaha fisik, usaha batinnya juga doanya untuk meraih cita-cita yang kita inginkan, tetapi kemudian Allah membelokkan cita-cita kita. Allah tidak mengabulkan yang satu tetapi mengabulkan yang lain. Nah, itu karena memang kehendak Allah. Makanya sebagian ulama mengajarkan kepada kita, ud'uni astajib lakum, sesuai dengan ayat Quran bahwa berdoalah maka aku akan beri. Tetapi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, doa dan usaha bagi orang Islam adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan yang tidak boleh diabaikan. Karena kita tidak boleh berpangku tangan tanpa usaha, hanya berdoa saja tidak bisa. Tetapi kita juga sebaliknya ikhtiar saja kemudian tidak berdoa, itu juga sombong di mata Allah. Itulah sebabnya ikhtiar dan doa. Tetapi juga di dalam doa-doa kita ini tidak tahu kita ini mau jadinya apa. Itu juga ada takdir, ada qada Allah.
ada qadar Allah yang kita harus pahami lebih dalam dengan iman kita. Makanya masuk ke dalam rukun iman, supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak kemudian kecewa kepada Allah ketika doanya minta A, tiba-tiba yang dikasih Z. Karena itu rahasia Allah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Lalu apa agar seandainya di antara kita kemudian ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang pemimpin agar dicintai oleh Allah? Syaratnya setidaknya, mungkin ada ulama-ulama lain menggali ada beberapa syarat, tetapi setidaknya ada dua hal. Yang pertama, cara mencari jabatannya itu harus fastabiqul khairat, dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak dibenci oleh Allah, dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dengan cara yang benar, yang sesuai aturan. Itu hati-hati. Sama dengan kita dalam berusaha, itu yang akan ditanya oleh Allah, hasil usaha kita itu adalah salah satunya cara usaha kita. Boleh kita menjadi orang kaya, boleh menjadi pejabat tinggi, tetapi cara memperoleh kekayaan tentu harus menggunakan cara yang halal. Tidak boleh maling, tidak boleh menipu, tidak boleh korupsi dan sejenisnya. Begitu juga dalam pemilihan, karena ini berkaitan dengan jabatan yang ujungnya juga adalah rezeki, maka tentu dengan menggunakan cara yang baik. Saya tidak perlu menafsirkan panjang lebar cara yang baik itu yang bagaimana. Ya, saya kira kita semua sudah tahu kalau menyuap tentu dilarang oleh ajaran Islam. Ar-Rashi wal Murtashi kulluhum finnar. Ada juga riwayat lain, Ar-Rashi wal Murtashi la'nahullah wa rasuluh. Kalau dengan suap, dengan sogok, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulnya. Baik yang menyuap, yang menerima suap, dan perantaranya juga naudzubillah ujungnya bisa ke neraka. Kemudian dengan cara menipu, dengan cara curang dan sejenisnya, itu kita sudah tahu dilarang. Yang kedua, agar kita dicintai oleh Allah adalah setelah kita jadi, kita gunakan jabatan kita, kekuasaan kita. Kalau orang Islam harus benar-benar sesuai dengan jalan Allah. Jalan Allah dalam hal kekuasaan ini apa saja? Antara lain, kita tidak boleh menzolimi orang lain, tidak boleh menzolimi rakyat kita, tidak boleh membohongi, menipu rakyat hanya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan. Karena itu adalah bentuk kezoliman. Siapa saja, apakah memimpin negara, memimpin provinsi, memimpin kota, memimpin kabupaten, memimpin kantor, dan lain sebagainya. Kepemimpinannya adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Karena intinya kita dalam hal kepemimpinan juga ini, seperti ayat yang saya sampaikan di awal tadi, duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Seorang pemimpin ketika sudah jadi, maka hubungan dengan Allah harus tetap akrab supaya ia merasa dikontrol oleh Allah. Ketika seorang pemimpin merasa dikontrol oleh Allah, maka insya Allah dia akan merasa takut mengemban amanah ini, sehingga dia berhati-hati melaksanakan kepemimpinannya. Tidak semaunya perut sendiri, tidak semaunya hawa nafsu sendiri, tetapi bagaimana ini? Saya ini memimpin tujuannya untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat atau mensejahterakan diri sendiri misalnya. Itu ada perasaan karena Allah mengontrol kita. Begitu juga hablum minan nas, harus berhubungan baik dengan sesama manusia. Hati-hati, kadang-kadang kita diuji oleh Allah, sebelumnya kita hanya orang biasa saja.
tiba-tiba kemudian terpilih menjadi pemimpin, tahu-tahu mulai berubah, mulai enggan menyapa, mulai susah diajak bicara, mulai luar biasa, seolah-olah tidak mempedulikan suara rakyat, seolah-olah tidak mempedulikan lagi. Ya makanya ada ini ya, ada apa namanya, perumpamaan, hati-hati. Apa bedanya pil KB dengan pilkada? Ya, kalau pil KB, kalau lupa diminum oleh istri, jadi dia hamil. Tapi pilkada, ya kalau sudah jadi, lupa dia sama rakyatnya. Hati-hati. Itu merupakan satu sindiran buat kita. Janganlah ketika sudah jadi kemudian kita lupa terhadap rakyat kita, lebih-lebih terhadap orang yang memilih kita. Ini yang harus perlu kita renungkan bersama, agar insya Allah kalau kita memiliki pemimpin yang berkualitas, yang memiliki iman yang kuat, yang punya himmah, punya visi yang luar biasa dalam mensejahterakan masyarakat, maka yang senang adalah kita semua, rakyat Indonesia, rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara, rakyat Kota Kendari. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti dalam pilkada yang akan datang, gubernur kita, wali kota kita, atau bupati kita adalah mereka sosok-sosok yang amanah, mereka adalah sosok-sosok yang dekat dengan Allah, mereka adalah sosok-sosok yang tidak melupakan rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.